Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Fazrul Falah dari Prodi Pendidikan Biologi 6B. Di sini saya akan menjelaskan mendubbing materi tentang video animasi biologi, yaitu tentang struktur sel. Nah, dalam tubuh kita tahu bahwa dalam tubuh itu terdapat berbagai sistem organ seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem sirkulasi, dan lain sebagainya. Pada tiap sistem itu ada berbagai organ seperti organ hidung, mulut, telinga, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Pada tiap organ-organ ini itu di dalamnya disusun oleh yang namanya jaringan. Pada setiap jaringan itu juga disusun oleh yang namanya sel. Nah, sel itu juga disusun oleh yang namanya organel-organel sel. Kita akan mempelajari apa sih struktur atau organel-organel yang ada di dalam sel itu. Apa namanya, fungsinya, dan kegunaannya dalam proses metabolisme dalam tubuh. Kita bisa simak video pembelajaran kali ini, bisa diperhatikan baik-baik. Sel adalah unit hidup terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 hal kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka, semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 jenis kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah prokariotik sel. Mereka tidak memiliki nukleus dan membran organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil, yaitu bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal dengan kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, yaitu mensintesis atau membuat protein. Di luar inti ribosom atau sisa organel, melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, atau kita kadang-kadang menyebutnya RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan. Badan Golgi ini melakukan dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambah bahan lain pada mereka, seperti lipid
atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di tanaman ini, sel vakuola sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda dapat melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel ini. Mitokondria adalah organel yang merupakan pembangkit tenaga listrik untuk kedua hewan dan sel tumbuhan. Selama proses itu disebut respirasi selular, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk kegiatan sel. Sel-sel membutuhkan lebih banyak energi, memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara itu, sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan, yaitu fotoautotropik, berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Mereka memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah di mana fotosintesis terjadi. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, yaitu dukungan dan untuk melindungi tanaman itu. Sel hewan tidak memiliki. Ada banyak jenis struktur unik yang berbeda dari sel. Berikut adalah beberapanya. Pada manusia misalnya, pada saluran pernafasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia, yaitu rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti bergelombang. Fitur ini membantu perangkap menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel dan mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Baik, setelah melihat video pembelajaran tadi, kita bisa mendapatkan kesimpulan. Ingat, sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan hewan dengan nukleus dan organel-organel membran tertutup. Sedangkan untuk sel prokariotik adalah organisme sel yang uniseluler tanpa hal yang disebutkan tadi. Nah, semua sel itu memiliki membran sel. Terus ada sitoplasma dan materi genetik. Dan untuk meskipun sel tumbuhan itu memiliki kloroplas, baik tumbuhan dan hewan memiliki yang namanya mitokondria. Baik, itu dia video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.